Oke teman-teman, ketemu lagi di Parabox episode kelima. Bagi kalian yang belum menonton episode 1-4, kalian bisa klik link di bawah ini ya. Nanti kalian cari sendiri aja. Nah, sekarang untuk mengawali episode kelima kita kedatangan teman baru nih, warriors baru namanya Flo. Flo, gimana kabarnya Flo? Bisa dilewati. Wah, Gimana? berat ya berarti hidupnya? Ya berat-berat. Gampang lah. Berat gampang, oke. Oke Flo, di depan kamu ada bola-bola, kamu ambil aja. Nanti di sini ada pertanyaan, kamu bacain dan kita bahas itu sama-sama. Oke, silakan. boleh kok. Langsung ya. Ini aku baca kok. Iya dong. Panjang ya. Buset. Apakah kamu setuju jika anak pendeta dituntut sempurna oleh jemaat atau bahkan orang sekitar? Apakah kamu sebagai anak pendeta nyaman dengan tuntutan tersebut? Mengapa? Wow. Gila nih, saya pertanyaan buat gue juga sih. Ini seru nih. Iya, makanya gimana nih kok, aduh. Oke. Cerita anak pendeta nih. Oke, jadi Flo sebagai seorang anak pendeta pasti Flo pernah ngerasain dong, ya nggak sih? Nah, gimana Flo? Apakah kamu setuju? Kalau lo ngalamin hal itu Flo, dulu dituntut untuk sempurna. Iya. Awal-awalnya sih dulu sempat ngerasa kayak berat sih. Apalagi aku papa mama pendeta, opa oma pendeta, om tante pendeta gitu. Jadi kayak sekeluarga dikumpulin keluarga-keluarga pendeta gitu. Dan kalau mau ditanya berat atau enggak sih, aku mungkin sekarang udah bisa nerima ya. Dulu waktu kecil gitu ngerasanya kayak berat gitu, kita salah dikit langsung diomelin, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apalagi yang kalau buat aku yang lebih ngerasa berat itu kalau kita ngelihat orang tua kita, ngelihat oma opa kita kalau mereka buat salah gitu. Jadi kan kita kayak, lah lu ngajarin kebenaran Sedap. Tapi begitu gitu kelakuannya gitu yang lebih kayak ya ngapain gue hidup bener gitu, kadang niat mereka gitu. Itu sih awal dulu. Kalau dari sisi jemaat gimana Flo? Tadi kan soalnya tadi kan yang komplain yang ngomel keluarga juga ya, keluarga yang ngomel ke Flo kalau bikin salah keluarga atau enggak juga? Lebih ke apa ya, teman-teman gitu sih. Tapi mereka bawa anak pendeta kan lu. Iya. Gitu. Jemaat gimana Flo? Jemaat di gereja misalnya gitu? Jemaat sih so far kayak nggak aku nggak tahu ya, apa nggak pernah nyampe ke kuping aku atau gimana, tapi nggak, kalau dari jemaat kayaknya nggak pernah sampai yang gitu deh, yang dikata-katain atau gimana. Kan pendeta harusnya kan ini, harusnya itu, digituin nggak sih? Nggak juga ya? Enggak sih kalau jemaat. Lebih ke teman-teman. Lebih ke pergaulan teman-teman gitu dulu. Sampai di titik pernah ini nggak? Kok gue harus jadi anak pendeta sih gitu? Karena lu sering mereka lu sering gituin pakai kata-kata anak pendeta. Pernah sih pastinya. Jadi aku dulu lebih kayak misalnya kayak teman-teman yang kayak anak pengusaha atau anak apapun lah yang bukan pendeta, jadi kayak mikir kok enak ya jadi dia, kayak hidupnya nggak harus perfect banget tuh. Jadi mereka mau bikin salah tuh juga ya orang nggak terlalu ngejudge sampai gimana gitu. Pernah sih kok. Misalnya kan anak pendeta tuh kayak punya level yang harusnya lebih di atas gitu loh, harus lebih benar gitu. Padahal ya sama aja kan. Padahal kita juga mikirnya kayak ya kita tuh juga masih berjuang gitu, berproses untuk jadi lebih baik. Jadi kayak kita nggak boleh salah gitu, nggak boleh jadi manusia yang normal gimana gitu. Mungkin satu sisi kita manusia itu suka menuntut orang yang apa ya, untuk manusia itu menuntut orang lain yang dari dia itu menyampaikan sesuatu gitu. Maksudnya ketika misalkan gini, misal seorang pembisnis ngajarin bisnis, orang kan ngelihat bisnis lu gimana sih? Pendeta juga gitu mungkin ya, ya. Gue pun ngalamin gitu loh. Anak pendeta kok gitu, apalagi gue bandel gitu kan, gue bandel gitu loh. Kok gitu sih anak pendeta kan harusnya gini, kuis Alkitab dapat gue jawaban, anak pendeta nggak tahu kuis Alkitab. Iya gitu juga ada. Gitu juga pernah ngalamin gitu juga. Kok tahu sih katanya anak pendeta nggak sekolah minggu ya gitu. Pendeta mesti tahu segalanya gitu loh. Bener, orang tuh ini kalau di rumah nih yang Anda suka begitu, aduh Anda
bertobat. Sempat ngerasa down gak sih, Flo? Atau cuma sekedar malas doang, atau sempat sampai ngerasa down gak sih? Kalau down yang nggak pernah sih, gue cuma Pahit nggak nyampe pahit juga? Nggak nyampe dong. Down pahit, nggak pahit nggak? nggak pahit nggak. Ya cuman gitu-gitu aja, sebel-sebel aja. Cuman akhirnya ngelihat apa ya perjalanan hidup orang tua juga, kayak kita jadi anak pendeta ternyata juga banyak apa ya dalam tanda kutip privilege gitulah, banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang mungkin orang lain nggak bisa rasain yang kita rasain. Jadi kayaknya ya udah bisa nerima aja dan bersyukur aja. Gue ngerasain banget kalau tadi Flo nyebut privilege ya. Anak pendeta, kalau yang gue ngerasain juga sih, anak pendeta ada apa ya, ada sisi yang orang lain nggak bisa punya. Misalkan kalau let's say kalau datang ke ibadah-ibadah besar gitu loh. Kayak pendeta tuh lebih dihormati dibanding jemaat. Seakan-akan begitu ya, seakan gitu ya. Dulu kan depan, coba jemaat nggak mungkin sudut depan sebut pendeta gitu loh. Termasuk keluarganya diangkut. Terus satu sisi, bahwa kalau makin terkenal, secara nggak langsung lu pun juga bisa terkenal juga gitu. Iya juga. Dan orang sempat ngomong sama gue, enaknya jadi anak pendeta gitu. Terus ngomong sama gue, enak jadi pendeta ya. Sisi apa sih yang lo lihat? Pasti sisi itulah, sisi privilege itu loh. Tapi lu nggak ngerasain yang lain dituntut, which is males gitu loh. Tapi tadi gue jadi inget lu punya sisi yang juga menarik loh. Ketika bokap lu bikin sesuatu yang salah, keluarga lu bikin sesuatu yang salah, lu jadi bisa ngejudge balik. Pernah kok. Iya nggak sih? Iya. Lu jadi ngejudge balik. Kalau ngomongin firman, ya pasti orang tua bisa bikin salah. Kalau ngomongin firman, tapi kok lu berbuat begini, sebenarnya itu secara nggak langsung judgingnya orang kepada kita yang anak pendeta juga. Kalau anak pendeta, sebenarnya jadi setipe, maksudnya jadi kayak agak mirip. Iya memang. Betul sih, jadi agak mirip. Karena gue pun ngalamin, Flo. Misalnya kalau bokap gue pasti bisa bikin salah juga. Tapi gue sering jadi mikir gitu loh, lo khotbah, kok lo bikin hal yang ini gitu loh. Kalau gue ngomong sama dia juga berat mau ngomong apa. Gue rasa ya kalau gue jadi bapak, kalau gue jadi pendeta ya, dan gue digetin anak gue kayak, ya mau gimana, papa juga masih mau berjuang. Tapi karena kita karena kesel, kita suka nggak mikirin sisi mereka yang berjuang. Itu yang orang nggak ngeliat dari sisi kita gitu loh. Dia juga capek jadi anak pendeta, dituntut sana sini. Aduh, emang PR banget sih Flo jadi anak pendeta. Jadi PR banget. Iya. Tapi sisi syukur apa yang Flo bisa ambil dari seorang anak pendeta? Aduh apa ya? Terlepas dari privilege yang ya mungkin tadi dihormatin dan lain sebagainya. Apa yang sisi lain apa? Yang bisa disyukurin ya? Ya, kalau buat aku yang bikin aku bersyukur banget ada di keluarga aku sekarang. Apa ya? Jadi kita tuh kayak terjaga gitu loh kok. Misalnya nih melakukan sesuatu kejahatan atau dosa. Jadi kita kayak tahu tempat kita untuk kembali gitu. Karena ada itu tadi, ada yang ngejaga kita. Karena di keluarga ada pagar. Karena di keluarga aku tuh karena kita kan sekarang udah pisah-pisah nih, aku sama Ade di sini, terus yang satu di Jogja. Jadi kalau kita ngumpul tuh selalu nggak mungkin papa mama nggak ngumpulin kita buat kita ngobrol dan doa bareng gitu. Itu dari dulu, dari kita kecil. Kalau waktu kita masih di rumah pun tiap hari kayak ada misbah keluarga gitulah biasanya buat kita doa bareng. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh kayak nggak berani jadi orang kayak jahat banget gitu, kayak nggak berani gitu mau melakukan apa yang nyeleweng banget gitu, kayak nggak berani gitu karena ada keluarga yang menjaga ini. Sih kayak yang paling aku rasain. Gue ngerasain juga kalau pengen bikin something yang ngaco gitu terus aduh ntar kalau orang kenal gue, orang jadi bukan ke gue sih, tapi orang bawa orang tua gue agak males gitu loh. Karena kalau gue bikin salah kan anak pendeta, anak itu lebih kayak buset, anak kayaknya ke bonyok gue yang salah, gue kenapa lo bawa bapak gue gitu loh. Itu yang jadi yang mesti dipikirin sih kalau gue dulu ya. Iya benar sih, dijagain ya, jadi dijagain. Ya itulah Flo. Oke Flo, apa ya? Ceritanya hanya dimiliki oleh anak pendeta ya, which is dibilang spesial banget juga. Gue nggak bilang anak pendeta spesial, tapi pasti ada sisi-sisi yang orang lain nggak lewatin. Ya Flo ya. Oke Flo, thank you Flo buat ceritanya ya. Oke Koko, thank you. Karen gimana kabar Karen? Baik, luar biasa. Tegang nggak? Tegang banget.
Tenang aja, Karen, tenang aja. Kita mau ngobrol santai. Anggap aja semua di sini jin-jin yang nggak kelihatan gitu. Karena kelakuannya emang kameramen kita ada kayak jin-jin kok kelakuannya. Oke, Karen, di depan kamu ada bola-bola. Kamu ambil satu bolanya dan nanti ada pertanyaannya. Oke, bebas kan kok ini? Bebas. Oke. Anda tadi bergaya jin. Dari sini saya melihat ada yang bergaya jin gitu. Dari ujung mata saya tadi. Oke kok, terus? Karen bacain. Bacain. Nanti pertanyaan itu yang akan kita bahas sama-sama, Karen. Oke. Oh, atau pertanyaannya. Waduh. Oke. Pernahkah kamu mengalami dijudge karena melakukan sebuah kesalahan dan dikait-kaitkan dengan anak pendeta kok gitu sih? Boleh diceritakan? Karen ini kan anak pendeta juga ya. Basically orang tua kamu kok kenal karena waktu Koko SD, orang tua kamu kuliah. Iya, Betul ya? betul. Jadi Koko manggilnya om dan tante. Nah, jadi ya kayak Karen pasti kau pernah ngalamin. Gak mungkin anak pendeta gak ngalamin kayak gitu gak sih? Dijudge dan bawa status orang tua. Oke, Karen, bisa cerita gak, Karen? Ceritain, enjoy aja, Karen ya. Gak usah tegang atau gimana. Enjoy ceritanya. Apa ya, masalahnya ini kecil doang sih kok. Maksudnya kayak, kan kalau di daerah itu kan ada kayak, apa sih, persembahan kasih. Dalam bentuk persembahan kasih ini kan biasanya makan-makan bareng tuh kan. Oh. Jadi setiap keluarga bawa makanannya sendiri-sendiri, dibawalah ke gereja gitu kan. Terus habis dibawa ke gereja, kita makan bareng-bareng, berdoa bareng, terus makan bareng gitu kan. Terus ada satu titik, pernah dimarahin kayak, loh kenapa anak pendeta kok makannya duluan sih? Gitu. Laper gue. Terus dimarahin, terus kayak, dari situlah yang kayak, kenapa sih jadi anak pendeta gini banget ya? Maksudnya cuma hal makanan gitu loh. Lucu sih waktu kecil, maksudnya sometimes dulu sempet kayak nangis gitu. Nangis kayak, kenapa cuma gara-gara makanan? Kayak gitu loh. Terus tapi lama-kelamaan jadi, oh biasalah orang daerah kayak gitu. Ya walaupun aku orang daerah juga gitu, tapi nggak memusingkan gitu loh. Tapi waktu kecil memusingkan kayak, emang salah ya kalau anak pendeta ngambil makan duluan gitu? Emang salah ya? Kan udah doa udah selesai, ceritanya udah doa udah selesai. Terus akhirnya pada waktu mau ngambil langsung dijudge. Loh, anak pendeta kan harus ngambil makanannya kan terakhir, kok pertama gitu. Mana rumusnya sih, Ibu? Bapak sih itu. Oh, Bapak ya, Bapak. Iya. Rumusnya nggak ada itu, rumusnya nggak ada. Yang lapar yang ngambil gitu. Iya. Paling kan kalau mau ngalah ya muda orang tua dulu, mungkin gitu kali ya. Tapi ya udah lah. Tapi sebenarnya nggak orang daerah juga nggak sih? Karena Tahu sih. semua begitu. Enggak, karena Koko dengar hal ini tuh di kota-kota pun terjadi banget. Basically budaya judging itu loh, dan mereka membawa status itu udah sangat-sangat mendarah daging di budaya kita ya. Di daerah manapun sama. Itu waktu Karen umur berapa Karen kejadiannya? Masih kecil kayaknya kelas 2 SD atau kelas 3 SD dah. Tapi itu melekat banget karena kata-kata itu bikin aku jelek gitu aja sih. Jadi pelajaran banget buat yang di rumah nih, om tante kalau ikutin hal ini ya bapak ibu ya, itu hal gitu sangat berpengaruh loh. Karena waktu itu kan kita belum bisa milah ya. Iya. Kita terima dan kita belum bisa berpikir panjang, masih umur segitu dan dalam banget. Gue bingung sih orang bisa begitu ya. Buat anak kelas 2 SD. Gue nggak paham sih kenapa begitu, tapi ya udahlah. Ntar gue jadi ke kemana-mana ngobrolnya. Sembuhnya berapa lama? Sembuhnya waktu aku kuliah sih, Gong. Karena Lama kayak banget loh dari 2 SD loh. Lama. Karena kan aku nggak ngerti caranya untuk nyembuhin itu. Dan nggak cerita juga ke papa mama. Luka banget dong, Ren? Dulu luka banget, tapi sekarang udah nggak luka sih. Makanya bisa cerita. Iya. Buat orang itu mungkin ngomongnya, ya gue ngomong aja lah, pendeta lu ngalah dong belakangan. Tapi ternyata buat yang denger, dan ditambah waktu itu masih anak-anak ya. Jadi bisa bikin luka ya. Aduh. Ini harusnya memang dipahamin semua orang sih, bukan gimana ya. Tapi orang tuh nggak boleh sembarangan ngebawa status gitu. Kalau hari ini gue digituin Karen, mungkin Karen pun hari ini digituin pun kayak ya udahlah, lebih nggak peduli karena lo kan udah lebih cuek, jadi lebih besar. Bener. Kasihan sih anak-anak kecil yang ngalamin itu, dan ya rasanya gue juga orang yang ngalamin hal kayak gitu. Kuliah Karen ya? Kuliah ya? Mulai damai sih istilahnya.
kuliah mulai damai. Lama ya kira? Lama banget. Orang tua tahu nggak? Baru tahu selesai aku bilang, maaf ya Karen pernah ngerasain itu gitu. Kuliah juga? Pasti kuliah juga? Iya, karena itu langsung kayak ngomong gitu, maaf ya Mama, aku karena pernah satu titik kayak nggak suka banget jadi anak pendeta kan. Tapi pas waktu terberkati dengan satu lagu ciptaan Cici, yang ngomong kayak mereka yang kenalin Tuhan loh ke kamu pertamanya. Kok kamu bisa ngejudge papa mamamu, kamu nggak suka papa mamamu gitu loh. Nah di situ aku telepon, maaf ya dulu aku pernah ngalamin ini, terus ya ngalamin ini dan akhirnya aku bisa nerima kayak papa mama ini pendeta buat aku gitu, bukan siapa mereka gitu. Kok jadi nangis ya aku? Kalau bahas pendeta kayak gini nih. Oh gitu ya? Bagus loh, ini bagian talent scoutingnya bagus nih. Jatuh pertanyaan. Nggak apa keren. Oke, terus sekarang? Pas denger Cici ngarang lagu itu baru sadar. Iya sadar gitu kayak minta maaf ya papa mama karena aku dulu sempat ngomong aku nggak suka jadi anak pendeta. Aku nggak terima aku jadi anak pendeta. Susah jadi anak pendeta gitu. Tapi ngomong lagi sama mereka. Tapi makasih kalian udah kenalin aku sama Tuhan Yesus. Aku jadi kenal Tuhan Yesus walaupun aku baru pribadi Tuhan Yesus tuh pas waktu aku dengar khotbah bapak, khotbah orang-orang yang di sekelilingku gitu. Gitu sih kok. Kok ngerasain mah tapi nggak mau rasain karena apa ya? Ya karena pendeta juga ya. Jadi gue tahu rasanya. Kok tahu rasanya males jadi anak pendeta dijudge dan sebenarnya bukan salah statusnya, tapi lebih kepada orang yang melihat status dan jadi naruh standar sama diri kita nggak sih? Jadi karena pahitnya kita sama orang yang menurut standar, kita jadi menyalahkan mereka yang membawa kita kepada status itu, which is orang tua yang mereka juga sebenarnya nggak salah. Iya, mereka nggak mau milih. Betul. Aduh jadi pelajaran banget ya buat orang-orang yang nonton ini nih. Kalian please lah, jangan begitulah ya, jangan begitu. Lukanya dalam loh buat anak pendeta. Dan kalau ternyata ada anak pendeta yang bisa menjadi dampak besar buat orang lain, tapi perkataan kita membuat mereka menjadi down dan akhirnya nggak mau jadi pendeta, itu something yang buruk banget. Jangan begitu ya buat yang di rumah. Oke, Karen. Thank you ya. Jadi nangis ya. Gak apa-apa, justru cerita-cerita gini yang teman-teman dulu mesti dengar. Jadi mereka melihat anak pendeta dari sudut pandang kalau lu tuh manusia. Anak pendeta juga manusia sama seperti laki lu manusia yang juga gak mau dijudge. Yang juga gak mau dibawa status keluarganya gitu. Status keluarga gak salah kok. Tapi lu ngeliatnya dari kacamata yang lebih bijak dong. Kita mau ajak penonton di rumah buat nonton itu. Thank you sekali Karen ya. Terus semangat Karen. Harus dong. God bless ya. Iya, God bless you too. Halo Billy. Halo. Jadi teman-teman, Billy ini adalah salah satu dari tim kita juga di sini yang megang kamera dan ngedit juga. Gue nggak nyangka sih Billy yang jadi narsum. Tegang nggak sih Bill ketika lo duduk di sini? Kan bisa lo syuting ya. Lo di sini gimana rasanya Bill? Tegang sih. Tahu juga di depan kamera tuh kayak apa. Oh gitu ya. Tegang ya. Tapi selama itu kan nggak pernah depan kamera kan? Lu selalu Jarang. di belakang kamera Di kan? belakang kamera terus. Operator. Gue agak shock tadi pas lu pakai mikrofon. Tapi satu hal yang gue kaget juga adalah gue nggak tahu lu tuh juga anak pendeta. Gue nggak tahu. Boleh ceritain nggak Bill sebelum lo ambil pertanyaan nih? Bokap di mana Bill? Bokap tuh di Jayapura pelayanannya di desa juga. Jadi sekitar tahun 70-an gitu deh. Bokap mulai ninggalin kerjaannya kan yang biasa. Terus mulai ikutin panggilannya gitu. Jadi full timer pelayanan. Oh, nyokap juga dong, pasti dong. Kalau nyokap ngikut Ngikut juga. Iya, ngikut aja. Oh, gitu. Di Jayapura Bill. Di Jayapura. Namanya Arso. Nama daerahnya Arso. Kabupaten Kerom. Arso Kabupaten Kerom. Jadi kalau dari kota Jayapura tuh sekitar 1 atau 2 jam gitulah. Tapi itu sekarang, dulu bisa lebih dari 1-2 jam itu perginya. Oh, gue tadi pas mau 1-2 hari gue. Gila, dia sekali. Oke, Bill, ambil bolanya Bill. Bolanya Bill. Gue nggak perlu jelasin, pasti lo udah ngerti. Nggak nyangka nih. Widih, apa ini pertanyaannya? Nah, ini nih yang saya udah tahu ini. Yang saya takut nih. Menurut kamu sebagai anak pendeta,
apakah kamu harus mengikuti jejak orang tuamu Wow, dalam kurung menjadi pendeta juga? Mengapa? Oke, Jose boleh ikut juga ngobrol bareng. Iya. Aduh, ini pertanyaan yang berat banget buat seorang anak pendeta yang apa ya? Yang sebenarnya hari ini belum tentu ikut teologi atau Iya. sekolah teologi nggak sih? Iya, betul. Ya, kayak, oke, Bill. Gimana, Bill? Sebenarnya dari malam sih gue udah tahu sih ini kayak bakalan dapat pertanyaan ini. Oh iya. Karena ini juga jadi pertanyaan buat saya sendiri. Oh, berarti tepat sekali, tepat sekali. Gimana, Bill? Jadi Mau nggak sih? awalnya tuh bingung ya. Karena kan bokap tuh ngikutin jadi full timer pelayanan kan. Jadi kan nggak ada basic kayak sekolah gitu. Jadi kayak belajar aja gitu memang karena pengen belajar jadi pelayan gitu. Nah, jadi kayak dari kecil tuh kita juga kayak kurang dapat arahan gitu. Ntar kamu habis kuliah kamu kesini ya kuliah teologi apa gini. Nah, itu tuh bokap bilang nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak kasih arahan ke sana. Oh. Jadi cuman kayak udah kalian kalau mau kerja ya udah silakan kerja, tapi jangan lupa ingat Tuhan, jangan lupa kalau kalian punya waktu buat pelayanan, kalian pelayanan. Dan sampai sekarang sih kami semua begitu, dari saudara-saudara semua belum ada yang itu mau kayak lanjutin jejaknya bokap gitu. Oh. Tapi semua kayak apa yang bokap butuhin ya kami sebagai anak-anak kami dukung. Oke. Jadi nggak ada dorongan buat melanjutkan. Iya. Jadi bokap pun nggak nyuruh, pokoknya Iya. dalam segala hal ingat Tuhan lah. Iya Tuhan betul. Segala macam. Iya. Tapi nggak ada dorongan pun. Tapi dari Billy sendiri berpikir nggak gimana kalau gue jadi pendeta juga? Pernah sih. Pernah berpikir sih. Cuman pas wah kayaknya butuh kalau cuman kayak pengen doang nih berat gitu rasanya kayak. Kalau nggak kayak bokap yang benar-benar kayak udah kayak panggilannya dia gitu kan, jadi kayak wah dia totalitas banget sih. Cuma kalau kayak kita yang karena waduh tuntutan anak pendeta harus gantiin bokap suatu saat nih. Iya. Buat saya pribadi itu lebih berat sih sebenarnya daripada ketimbang ada keinginan sendiri gitu. Tapi ini kan karena tuntutan, oh bokap pendeta, gua harus lanjutin. Nah itu gue kadang ngerasa kayak, wah ini berat banget karena yang punya ini awalnya kan bokap udah bangun. Nah kita yang lanjutin itu sebenarnya pasti lebih berat banget gitu. Kadang lebih berat melanjutkan. Iya, apalagi kita anak-anak nih kan tempat pelayanan bokap sama kita kan jauh kan. Jadi kadang tuh kita cuma ke gerejanya bokap tuh kayak pas weekend. Jadi hari biasa tuh ya udah kita sekolah, kita kerja di kota. Nah bokap nih di desa. Jadi kita lebih fokus ke sekolah dan pekerjaan kita sih. Nah kalau pelayanan itu ada yang tempat bokap tuh jauh banget, jadi kita jarang ketemu orang, berinteraksi. Paling waktu-waktu tertentu aja kita ke sana. Tapi dari keluarga ada pembahasan nggak? Ini kan bokap makin tua ya. Iya betul. One day kan pasti akan dipanggil tuh. Ada pembahasan nggak? Ntar gereja ini gimana? Atau dari nggak tahu berapa bersaudara? 4. Lebih ke diproyeksikan ini buat menggantikan papa atau gimana? Ada nggak omongan begitu? Akhir-akhir ini sih ada akhirnya. Oh, akhir-akhir ini. Gue bukan akhir-akhir ini tapi kayak 2-3 tahun ini sih bokap udah mulai udah mulai cari-cari. Merasa makin tua kali ya? Iya betul. Mulai mencari. Udah nanti kamu ya nanti lanjutin papa ya balik kalau udah nikah nanti balik sini lanjut gantiin papa di sini. Ngomongnya gitu udah mulai. Ke Billy? Iya ngomongnya gitu. Oh, ke lu juga ngomongnya. Iya. Tapi gue bilang aduh. Pendeta loh guys. Tapi sama yang lain juga ngomongnya gitu. Sama kakak-kakak yang lain juga ngomong gitu. Masih aman lah. Sama yang lain juga ngomong gitu. Dan ntar ini aja gantiin papa di sini kalau udah beres kerjanya apa gimana pulang lagi sini. Gak bakal beres lah editing khotbah kita kelar. Kalau dari respon saudara yang Billy anak berapa saudara? Yang terakhir yang keempat. Yang terakhir. Respon dari kakak-kakak gimana semua? Semuanya masih Lu debil. Enggak ada sih. Enggak ada yang jorok-jorokin. Enggak ada. Cuman ya udahlah Pak, nanti tunggu aja kalau ini tunggu waktunya lah kita udah mendapat kayak ada panggilan gitulah kalau kita udah
udah benar-benar mau terjun situ nanti baru kita turun ke dan siap-siap Baru gantiin ke papa. gereja, Iya gitu. Tapi di antara semua saudara kau berempat, ya, lu tuh itu yang paling banyak dengar khotbah kan? Iya pasti. Karena lu jadi khotbah Pak Eras. Iya betul. Yang banyak denger lu. Iya. Which is yang paling punya banyak persiapan ya Billy. Iya enggak? Iya. Yang lain enggak kan? Iya. Ya paling mereka ada dengar juga lah cuman nggak sebanyak saya gitu. Berarti ya kayaknya gimana ya Spin temen lu? Lu rela nggak kalau dia jadi pendeta balik nih? Siap-siap. Ada ini enggak? Ada penolakan enggak kalau harus Billy? Di hati Billy? Di hati ya. Males gue. Atau penolakan yang mungkin nggak ekstrim kayak malas tapi kayak, aduh kalau bisa nggak usah deh. Ada sih kayak beberapa kali tuh ada sih kayak gitu sih. Kayak lagi sendiri mikir-mikir, aduh kayak gitu-gitu, aduh-aduh aja gitu. Boleh tahu nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa ya kalau Billy nggak bercerita ya. Apa yang bikin keluar kata aduh? Aduh itu kayak belum siap gitu. Terus kayak belum Tahu tuntutan orang untuk pendeta tuh tinggi. Iya betul itu betul banget. Oke. Terus apa lagi aduhnya? Terus kayak Maaf ya Bill, boleh Iya. ngomong ini nggak? Orang biasanya nggak mau melanjutkan bapaknya kalau orang pendeta ya. Iya. Kalau bapaknya adalah pendeta dari daerah. Ini gue banyak banget nemuin gitu. Karena pendeta di daerah itu nggak mudah. Iya betul. Kalau pendeta di kota bisa kaya-kaya. Maaf ya ngomongin karena dulu gue tuh tinggal di asrama, jadi dengar hal itu berapa kali gitu loh. Sering juga. Kalau di kota pendeta kaya anaknya bisa melanjutin mau. Anaknya mau lanjutin mau dan mereka mau aja gitu loh. Tapi di daerah nggak begitu. Kalaupun mereka jadi pendeta lulus sekolah teologi, mereka nggak mau balik ke kampung. Mau jadi pendeta di kota. Karena mungkin secara peruntungan lebih oke di kota ya, lebih apa ya, kemungkinan lebih suksesnya dalam tanda kutip lebih ada. Ada sisi itu nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya, kepikiran. gitu ya? Nggak kepikiran di situ. Bye-bye. Kalau aduhnya tuh ya kayak tadi tuh kok tuntutan. Betul tuntutan. Terus apa ya orang kayak melihat orang pendeta nih harus benar-benar kudus gitu, harus suci, nggak boleh bikin salah. Cuman kadang kayak gue dengar kalau bapak pernah khotbah itu kan kayak masih manusia kan, berarti kan dia masih adalah sisi-sisi yang belum dia tanggalkan gitu, lepaskan, masih ada bisa dia jatuh lagi gitu. Ya itu sih memang tuntutannya itu tinggi banget. Oke. Menarik sih Bill, menarik. Tapi kalau one day panggilan itu datang, kamu oke? Iya kalau one day panggilan itu datang dan benar-benar kayak udah itu saya oke sih. Kadang panggilan itu bukan sebuah apa ya? Kadang panggilan itu berupa arahan. Bukan kayak oke Bill pendeta, nggak ada suara-suara itu nggak bakal ada. Tapi something yang mengarahkan lu untuk ke sana. Lu ngelihat ada itu nggak sih hal itu? Kalau nggak ada nggak apa juga sih, maksudnya nanya aja. Apakah lu ada kayak sekarang kan kok hidup gue kok kayak diarahkan? Even gue nggak mau nih ya, atau belum mau, tapi kok kayak jalur gue dibawa ke sono gitu loh. Ada nggak sih Bill kayak gitu? Belum sih, tapi kalau dari lingkungan sih sebenarnya udah mulai sih. Kayak lingkungan kerja ini aja udah mulai kayak ini nih, udah mulai mengarah ke sono nih. Waktu dulu ya, sekarang lingkungannya kayaknya mengarahkan lu menuju hal yang lain kayaknya. Oke. Menarik loh Bill. Kayaknya sih bisa ya Bill ini jadi. Tapi pesan gue sih jadilah gini, gue tuh orang yang nggak mau jadi pendeta Bill. Kenapa? Pahitnya ada, tuntutan gue pun males, dan gue nggak suka dikontrol atau diberikan kotak sama orang lain. Kotak anak pendeta, kotak pendeta gue nggak suka. Gue bener-bener nggak suka, dan itu yang bikin gue sempet ngomong ke siapa ya? Ke teman gue ngomong ke keluarga gue, karena gue kalau ngomong ke keluarga gue pasti sakit hati, itu kecewa banget keluarga bonyok gue. Gue ngomong ke teman gue nggak akan mau jadi pendeta karena gue nggak mau ngalamin apa yang gue rasain. Kedua, gue nggak mau anak gue ngerasain apa yang gue rasain sekarang jadi seorang anak pendeta. Itu inget banget kata-kata, dan gue kokoh banget dengan pendirian gue itu. I think kayaknya sampai kayak 5 tahun lalu kayak gue masih deh. Kayak gue masih. Tapi
satu hal yang gue milikin yang kayaknya juga bagus kalau lu punya, Bil, nggak menolak jalur yang ada gitu. Misalnya kalau Andi Will buat sharing di sini dong, lu pasti bisa ngomong kan, lu punya bahan, lu denger banyak. Iya. Pesan gue sih ke lu, kalau mas ada kesempatan kecil-kecil, jangan lu tolak sih. Tapi sampai hari ini gue, coba deh hari ini, gue nggak pernah nyebut diri gue pendeta. Even gue khotbah di mana-mana, gue nggak pernah nyebut diri. Kenapa? Gue masih menghindari kata pendeta buat diri gue. Until now, Bil. Sampai hari ini. Makanya gue kayak gue khotbah di ibadah raya 2, gue selalu bilang, saya mau men-sharingkan hidup. Saya mau sharing. Gue nggak pernah bilang gue mau khotbah, nggak ada kata-kata itu. Kecuali ngomong sama orang yang formal banget masih bisa. Tapi gue nggak mau bilang khotbah. Dan gue nggak bilang gue pendeta. Kayak gue rasa masih ke bawah tuh. Dan gue masih sukar menerima diri gue yang harus disebut pendeta. Sebutlah gue seorang koepan gitu loh. Karena itu gue bilang sama semuanya, koepan aja. Koepan aja gitu loh. Gak usah nyebut gue Pak Pendeta. Tapi kalau ketemu orang tua nyebut gue Pak Pendeta gitu loh, kan udah biasa gitu ya. Jadi gue gak hindarin, tapi kalau yang muda manggil gue koepan aja. Gue usah yang lain gitu loh. Gak tau ya, itu pengalaman gue sih, Bil. Maksudnya gue ketika lu harus bisa masuk ke dalam ranah itu, jalur Tuhan untuk mempersiapkan lo bukan dari kampus teologi ya, tapi bisa dari bahan-bahan yang lo edit selama ini sih. Satu pertanyaan terakhir deh. Ada pahit nggak? Kayak tadi kan cerita 2 narsum sebelumnya kan ada pahit-pahitnya. Lo ngalamin itu nggak sih? Ada sih kan. Jadi jarang ketemu sama bokap. Karena dia pendeta. Karena ada pendeta dan kan harus pelayanannya kan ke desa tuh. Iya. Jadi bukan yang kayak pergi pulang gitu. Pergi nih, ntar berapa hari baru pulang. Karena waktu dulu tuh kan daerah gua kan di Jayapura tuh. Apalagi daerah bokap itu dulu tuh belum kayak sekarang yang jalannya udah diaspal nih. Ini jalan masih kerikil, masih gelap, nggak ada lampu. Pergi pakai motor sejam 3 jaman sampai 3 jam. Belum kalau hujan kan jadinya bokap harus tidur di pastori dari gereja. Dan itu kalau nggak banjir, kalau banjir berarti udah nggak bisa pulang lagi. Jadi waktu kecil tuh jarang ketemu bokap. Paling pas ada waktu aja kalau hari-hari pas bokap ada pelayanan, misalnya orang panggil buat di rumah sakit, buat jenguk orang rumah sakit, dan baru nanti mampir di rumah. Mampir di rumah, nggak lama bokap pergi lagi tuh. Jadi memang udah full timer bokap di desa di situ. Berapa jam lo perjalanan sebelum jalan di aspal kayak hari ini? Naik motor ya? Iya naik motor. Ada kali 3 jam gitu kok. Dan itu bisa PP. Tadi doain orang. Iya, 3 jam tuh baru pergi doang. Sebelum kayak sekarang ya, sebelum Jayapura tuh kayak sekarang, sebelum. Pernah juga gue ngikut tuh. Wah itu ingat banget itu jalan di jembatan yang putus, terus cuman tahu kayu papan tuh kan kok, yang cuman berapa senti gini. Nah itu disusun 1, 2, terus jembatannya putus, jadi kita harus jalan tuh kayak orang kan kalau jalan kan ke depan gini, kayak gitu harus jalan nyamping. Terus di bawah nih kali buaya, terus nyamping gini. Nah terus bokap tuh suruh, aduh jalan putus nih, kalian turun dulu. Jadi gua sama nyokap disuruh turun, bokap nyebrang pakai motor. Habis itu gua sama nyokap itu nyebrangnya ini nyamping gini. Udah baru sampai di sebelah baru naik motor lagi jalan lagi. Jadi keadaan itu yang bisa membuat lu merasakan pahitnya dengan lu yang masih dulu ya. Iya betul. Masih anak-anak gitu. Tapi bokap lu itu menabur sesuatu yang kekal sih. Simpel banget. Kalau pendeta di kota belum tuh ngalamin kayak gitu. Kota mah enak, di kota enak. Tapi kalau orang di daerah tuh enggak. Naik turun gunung 3 jam berapa kilo jalan kaki. Iya. Tapi kadang-kadang banyak pendeta daerah dipandang sebelah mata. Itu juga kadang jadi kepahitannya juga. Oh iya. Cuman ya kita mengerti aja lah sih, memang karena bokap dia udah di full timer di daerah. Ya kita pasti, saya sih pribadi percaya sih perlindungan Tuhan tuh pasti ada selalu buat bokap gitu, walaupun dia jauh di daerah. Dengan keadaan yang seperti itu pasti aja ada Tuhan lindungi, Tuhan mampukanlah dia bisa kemana-mana gitu. Itu aja yang saya selalu percaya. Genetik bokap yang bisa melayani Tuhan dengan cara kayak gitu nggak mungkin nggak ada di lu sih. Iya. Mungkin nggak ada di lu sih. Kalau ntar gimana kita lihat ke depannya gimana ya. Iya betul. Thank you Billy buat ceritanya. Iya. Thank you.
Teman-teman, berat banget pembicaraan hari ini karena ngomongin tentang anak pendeta. Saya sendiri pun anak pendeta, jadi saya tahu banget yang namanya pahit karena dijudge, pahit karena status keluarga dibawa-bawa, atau karena waktu yang jarang ketemu dengan orang tua karena ya jabatan atau panggilan sebagai seorang pendeta. Teman-teman, satu hal yang harus kalian sadari adalah anak pendeta nggak memilih menjadi seorang anak pendeta. Banyak anak pendeta yang saya rasa nggak mau menjadi seorang pendeta, tapi mereka nggak bisa lepas lagi. Kenapa? Ya adanya seperti itu. Jadi mereka hanya tinggal karena nggak bisa nolak dan nggak bisa kabur, jadi menjadi pahit. Jadi pahitnya, jadi mereka ada rasa pahit. Nah, jadi buat teman-teman, dengan kita melihat fakta atau realita ini, mulai sekarang belajar jangan judge seorang anak pendeta based on status. Itu nggak bagus ya, bukan anak pendeta doang sih, siapapun. Nggak boleh kita ngejudge siapapun dengan status, karena sekali lagi mereka nggak memilih. Tapi anak pendeta menjadi seorang pendeta itu juga satu panggilan khusus yang nggak dimiliki semua orang. Jadi kalau kita punya teman-teman yang anak pendeta juga, jangan dijudge, tapi kita dukung biar dia menemukan jalannya. Bagi dia adalah menemukan bagaimana Tuhan menuntun dia lewat hidup dia. Karena sekali lagi itu nggak kebetulan. Dan satu hal lagi teman-teman, sebelum kita menutup episode kita kali ini, kalian yang bukan anak pendeta juga jangan menganggap diri kalian kurang mendapat privilege atau mendapat keistimewaan. Enggak. Basically semua kita anak Allah. Anak pendeta, anak atau bukan, yang menentukan kita anak Allah adalah sikap karakter kita, seberapa kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jadi buat teman-teman semua, yuk kita memandang diri kita sebagai orang yang spesial. Siapapun orang tua kita, semiskin apapun orang tua kita, misalnya kita orang tua kita pun hanya ada mungkin kita cuma punya mama atau punya papa doang, it's okay. Kenapa? Karena selamanya kita harus memegang status sebagai seorang anak Allah. Dan anak Allah pasti akan menghargai orang lain, dan akan menyakiti orang lain seperti yang teman-teman kita alami di sini. Jadi terus berjuang ya sebagai seorang anak Allah. Dan buat teman-teman anak pendeta di luar sana, kalian nggak sendirian. Teman-teman yang di sini pun ngalamin. Saya pun di sini jadi pikir menjadi seorang anak pendeta besar berarti enak. Saya pun ngalamin apa yang kalian rasakan, dan gue rasa paradoks ini terbuka banget untuk kalian bisa sharing, untuk kalian bisa ngobrol mengenai masalah-masalah kalian. Dan kayaknya gue rasa dengan episode kali ini nggak menutup kemungkinan kalau one day Warrior akan memiliki komunitas khusus anak pendeta. Dari berbagai macam sinode, I don't care dari sinode manapun, karena anak pendeta is anak pendeta, masalahnya sama. Jadi mungkin karena episode kali ini gue bisa berpikir untuk membuat komunitas buat anak pendeta di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oke teman-teman, terus berjuang ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. God bless.